aku yang kayak literally bayi, cuman nggak hidup, nggak nggak gitu, cuman so aku buka lagi dan emang literally itu anak kecil di bawah kaki aku gitu, kayak misalnya apa itu, dan jelas banget bentuk mama tapi mukanya hancur, udah berdarah gitu, lihat aku sambil senyum gitu. Ya senyumnya lebar banget sambil ketawa lagi yang tadi itu, ketawa yang kayak Kaila gitu. Pokoknya terakhir dia ketawa Kaila sambil senyum pakai baju dan lagi. Halo guys, kembali lagi bersama Titit. Jadi hari ini aku kedatangan tamu istimewa banget dari Jogja istimewa. Kita sambut di sebelah kiri aku yang dari tadi udah mantang terus di sini, Nabila Ratu Afifasya. Hello, say hello. Halo guys. Ya ini aku mirip gak sama dia? Jadi dia adalah my sister alias adik aku yang nomor 2. Bener gak? Bener. Kenalin dulu dong, nama kamu siapa? Halo, aku Nabila. Iya, jadi namanya Nabila. Biasanya dipanggil siapa? Banyak banget panggilannya, bisa Bila, bisa Ila. Ya suka kalian aja. Itu berarti cuma 2 ya, bukan banyak. Bisa sayang juga. Weh. Jadi di sini hari ini aku sama adik aku pengen cerita pengalaman pribadi kita, bener nggak? Benar. Iya. Pengalaman pribadi kita tentang cerita horor. Penasaran kan? Sebelum kita cerita jangan lupa apa? Kalian jangan lupa Like, comment, and subscribe. subscribe sekarang juga biar dapat notifikasinya. Langsung aja kita langsung ke ceritanya. Check it out. Jadi aku mau mulai dari cerita mana dulu nih? Kayaknya cerita waktu masa kecil kita nggak sih? Boleh. Mau aku dulu atau kamu dulu? Kamu dulu deh. Kayaknya aku dulu ya. Cuman kalau aku ini ceritanya itu awalnya dari bukan waktu kecil banget sih. Jadi waktu kita pertama pindah ke Bandung, itu kita ingat gak sih kita sempat tinggal di rumah warung kopi gitu. Iya ingat. Iya, jadi aku tuh pernah tinggal di kayak tempat warung kopi gitu guys. Di warung kopi itu ada di jalan rahasia tempatnya. Iya. Cuman itu tuh atas rumah itu atapnya itu tinggi guys. Nah jadi sama papa aku dibikin jadi kayak 2 lantai gitulah. Singkat ceritanya aku tinggal di sana di lantai nomor 2 yang papa aku bikin itu isinya cuma kamar doang ya, kamar kita berdua, benar nggak? Kamar sama Jemuran. Nah habis itu aku singkat cerita aku itu langsung nonton film sama teman aku. Filmnya itu judulnya itu Critical 11. Nonton gak kamu? Oh, yang romantis itu ya. Yang sad ending. Iya, enggak set ending, enggak bajingan, lu gak nonton kok. Aku tuh nonton film Critical 11 itu sama teman aku gitu kan. Kita nontonnya itu kayak via online gitu loh, dari Zoom atau Meet gitu. Aku lupa, pokoknya dari via online gitu kita nonton Critical 11. Disclaimer dulu, aku punya story di mana aku itu pernah punya adik kecil. Jadi aku punya adik nomor 4 kalau nggak salah ya. Adik nomor 4 aku atau dari nomor 3? 4 maksudnya. Pokoknya anak mama aku ke nomor 4 gitu ya. Itu tuh dia itu meninggal waktu udah usianya 9 bulan. Nah awalnya itu nggak apa-apa gitu, kita nonton biasa sama keluarga, semua kita nonton bioskop, nonton film Beauty and the Beast, nggak ada terjadi apa-apa. Cuman setelah beres nonton itu mama aku tuh bilang ke aku gini, Kak, kok kayaknya nggak ada pergerakan ya si dedenya kayak gitu. Terus mama aku minta dianterin buat cek ke klinik ya, klinik waktu itu tuh ke klinik biasanya yang tempat mama aku ngecek. Waktu dicek di sana
emang kata si susternya itu, Bu ini kayaknya janinnya detak jantungnya udah di bawah rata-rata, jadi masih ada cuman rendah banget, kayak lemah banget gitu kan. Dan emang historinya adik aku yang nomor 4 ini tuh emang dia itu kayak ada something sama perkembangannya gitu loh, jadi emang ada sedikit masalah gitu kan. Nah akhirnya karena jantungnya lemah itu, akhirnya mama aku disuruh rujuk untuk datang ke rumah sakit gitu ya. Waktu itu rumah sakit yang dirujuk tuh Hermina. Yaudah abis itu dirujuk-rujuk, urus berkasnya sini, langsung lah aku sama mama aku itu on the way langsung ke rumah sakit. Waktu itu yang nemenin mama aku cuman aku gitu kan. Aku datang ke rumah sakit, ngerujuk, dan waktu di rumah sakit nunggu dokternya, waktu dicek lagi jantungnya udah nggak ada. Iya, jadi emang di kandungan mama tuh udah nggak ada si adenya ini udah nggak ada, dan kata dokternya emang harus dikelarin. Dan waktu itu usia kandungan mama aku tuh 9 bulan, jadi emang literally udah tinggal brojol aja gitu, mata, hidung, mulut semuanya emang udah bentuk bayi aja gitu kan. Emang 9 bulan, bukan prematur, emang 9 bulan. Habis itu ya udah, karena udah nggak ada emang harus dikeluarin gitu kan. Cuman kan karena emang udah nggak ada nyawanya, jadi dia nggak bisa kayak gerak sendiri gitu kan. Jadi emang harus diinduksi kalau nggak salah tuh, jadi dikasih obat mules gitu. Habis itu mama aku lahirannya normal. Nah habis lahiran normal kayak gitu, aku di sana itu sempat disuruh lihat, bukan disuruh lihat sih, kayak ditanya sama nenek atau sama bibi, aku juga kurang inget ya. Ditanya, "Kak mau lihat nggak ini adiknya?" katanya gitu kan. Ya udah aku bilang oh iya mau. Terus aku datang ke tempat, jadi ini ruang persalinannya nih, ini ruang persalinannya, maju dikit itu tuh kayak ada tempat bayinya. Nah aku masuk ke tempat situ. Nah waktu aku masuk ke situ, aku ngeliat adik aku yang kayak literally bayi, cuman nggak hidup, nggak oe nggak gitu, cuman emang dia udah tidur aja gitu. Dan aku ngelihat yang udah ada mata, ada hidung, semua lengkap, cuman ya emang nggak ada nafasnya, emang bibirnya tuh udah kayak biru gitu. Nah habis itu karena emang prosesnya di situ tuh mama aku kan abis, ya kasarnya berarti keguguran gak sih itu ya? Ya masuknya ya. Nah keguguran, habis itu langsung mama aku nggak bisa nemenin buat datang ke pemakamannya gitu, karena dikuburinnya tuh di malam itu juga. Jadi sekitar dirujuk ke Herminanya itu sekitar di jam mau isya jam 8 gitu. Dan di hari itu juga di tengah malamnya tuh emang langsung dikuburin si adik aku itu. Nah mama aku nggak bisa nemenin, jadi otomatis aku yang nemenin ke sana. Dan itu di perjalanan tuh rasanya tuh kayak gimana ya, abis paginya tadi itu kita habis nonton nih, terus habis itu sekarang udah ada yang meninggal lagi. Dan itu bener-bener di keluarga aku tuh cuma aku doang, maksudnya keluarga kecil aku, mama, papa, adik-adik aku itu cuma aku doang yang kesana. Sisanya itu sama bibi aku, sama paman aku, ya kalau aku panggilnya Uwa, Umi, kayak gitu-gitu. Kayak aku anterin ke sana. Waktu udah sampai di sana, aku ngelihat bayinya dong, kayak ya ampun itu bentuknya poci gitu kan, poci, dan dikuburin. Dan itu rasanya kayak sedih banget, gak tau, kayak ada rasa sedih yang bener-bener sedih banget. Nah abis itu kan aku tadi cerita aku nonton tuh ya film Critical Eleven. Nah kalau kalian nonton juga, di situ ada scene dimana si perempuannya ini keguguran, bayinya tuh ya meninggal gitu kan. Nah di situ aku tuh nggak tahu kenapa aku ke-trigger banget, aku nangis jadi-jadinya. Dan aku kayak nyebut nama adik aku ya, aku sebut aja A gitu ya. Aku nyebut nama adik aku si A ini kayak maafin kakak kayak gitu-gitu, kalau kamu nggak bisa datang ke dunia ini, kamu di sana gimana, kamu sendiri apa enggak. Pokoknya aku kayak sedih banget. Dan aku tuh sempat ngucap gitu, aku bilang kayak kalau kamu pengen aku sayangin layaknya adik-adik aku sayangin, ya boleh datang aja, aku bilang gitu. Aku bakal berusaha nyayangin kamu, aku bilang gitu. Dan habis aku ngomong kayak gitu, ya aku nonton film, cuman aku udah posisi abis nangis banget. Jadi udah abis itu aku ngantuk karena udah posisi nangis banget. Ya udah aku bilang ke teman aku kayaknya aku ngantuk, dan aku tidur. Dan waktu aku tidur, posnya si adik aku ini, si Ila ini, aku manggilnya dia kan Ila, dia di sebelah aku tidur. Waktu aku tidur aku kebangun. Waktu aku kebangun itu aku ngelihat di bawah kaki aku itu kayak ada anak kecil, kayak ini tau gak sih, meruluk gitu. Jadi kakinya kayak ditekuk gitu kan, dia kayak pakai tudung warna hitam, kayak dikepuk, dia kayak gini. Terus aku kayak ngeliat gitu kan, kayak aku mata baru bangun, aku ngeliat kayak
siapa itu, aku pikir itu boneka panda aku yang aku biasa taruh gitu kan. Cuman waktu aku tidur lagi terus aku ngerasa kan boneka ini gue peluk gitu kan aku peluk nih, terus aku buka lagi dan emang literally itu anak kecil di bawah kaki aku gitu, kayak terusnya apa itu, dan aku takut. Cuman kan aku takut, aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku diem sampai akhirnya besoknya aku kayak cerita gitulah ke adik aku, ke mama aku cerita dan ya kayak ya apa sih, nggak mungkin lah kayak gitu, itu mah halusinasi oke lah halusinasi kayaknya ya. Habis itu aku tidurlah lagi di besokan harinya, aku tidur, adik aku udah tidur duluan. Aku tuh biasa suka begadang kayak gitu kan. Nah waktu aku udah begadang kayak gitu, aku kan si rumahnya tadi tuh ada lantai 2 dan tangganya itu dari kayu ya, kayu kayak gitu. Nah kayu kan. Sendiri, kan. Nah si kayunya itu aku tuh denger jelas banget, karena kan kalau udah naik tangga belok, nggak usah belok, kita naik tangga itu langsung ke kasur aku sama adik aku kan. Nah ini aku denger jelas banget orang lari dari lantai 1 ke lantai 2. Nah aku ngintip gitu kan, karena ini posisinya kasur nih, ini kasur di sebelah sini tangga, aku ngintip gini, nggak ada siapa-siapa kataku. Habis itu kataku nggak ada siapa-siapa, ya udah. Dan itu terjadi kayak 2 kali 3 kali dan aku ngerasa itu sesuatu yang aneh. Bener-bener iya berulang, kayak bener-bener itu aneh banget menurut aku kan. Ya udah sih. Nah dari semenjak saat itu aku tuh kayak suka ngeliat kayak ada anak kecil lari dari kamar mandi ke ruang kerja, pokoknya suka gitu, suka ada ngeliat sekelibet gitu kan. Sampai akhirnya aku ngerasa kayak rasanya tuh gimana ya, kayak dibuntutin gitu, kayak rasanya dibuntutin. Kayak aku diam di lantai 2 sendiri nih, aku ngerasa di tempat jemuran itu kayak ada yang nolol gitu, ngerti gak sih? Bukan kerasa enggak, cuman kayak jelas banget, kayak aku nih kan jemuran di belakang aku kembali gitu, kayak iseng lihat, bukan iseng lihat sih ya, kita mau gerak ke bawah tangga, cuman mata kan kemana-mana dulu, aku kayak ngeliat kayak ada sesuatu bertudung yang kayak ngek gitu. Ya udah kayak gitu terus menerus, dan aku ngerasa apa itu, aku inget sama omongan aku waktu aku lagi nonton. Terus aku mikir apa itu ada aku gitu kan, apa itu ada aku, apakah itu dia? Tapi kayak nggak mungkin, karena kan udah beda alam, udah beda urusan gitu kan, atau itu jin yang merupai atau gimana, aku juga nggak tahu. Cuman itu nggak pergi gitu, dan nggak pergi gitu aja. Jadi aku akhirnya nggak ngerasain itu lagi semenjak aku pindah. Dan for your information, setelah aku pindah, aku mau pindah ke rumah baru aku. Jadi si warung kopinya itu di sini, rumah baru aku naik lagi ke atas gitu kan. Aku sempat lihat dan aku bisa ngelihat si jendela lantai 2 di rumah warkop itu, di warung kopi itu, dan aku ngelihat dengan jelas kok ada anak kecil bertudung putih, tapi nggak kelihatan mukanya karena benar-benar dikuplukin gitu. Dan ya udah, aku kayak di dalam hati ngucapin selamat tinggal, kayak gitu aja sih. Udah habis itu nggak terjadi apa-apa lagi, dan aku nggak ngelihat lagi gitu. Cuman emang kata temen aku dan kata ada orang yang katanya sih bisa lihat tuh emang masih ngikutin katanya gitu, cuman dia menjaga jarak katanya gitu. Udah. Kalau kamu ya. Kalau kamu sendiri, aku nanya deh, kamu waktu aku cerita kayak gitu kamu gimana sih, kamu percaya nggak sih? Percaya nggak percaya, karena kan yang tadi itu udah beda alam juga. Terus ya paling bisa juga halusinasi karena kangen mungkin, karena bisa ke bawah juga sedih gitu. Tapi kalau kamu sendiri nggak pernah ada ngelihat ada kayak yang aku bilang, nggak ada ya? Sih, kalau yang anak kecil gitu enggak. Kalau di warung kopi itu nggak ada sama sekali. Kalau di warung kopi itu paling hawanya aja ya. Iya. Hawanya emang nggak enak. Selain pengep mungkin, tapi ya hawanya sih paling. Tapi iya. Tapi emang papa juga pernah cerita ya. Jadi itu setelah udah setahun berlalu atau 2 tahun berlalu, di saat papa aku juga udah pindah rumah dan aku juga udah pindah rumah gitu kan. Kalau emang ternyata di rumah warkop itu emang ada sesuatu ya. Emang ada sesuatu. Tapi papa emang nggak pernah cerita karena takutnya kita orang yang tinggal di sana jadi takut gitu. Dan emang dia suka lari-larinya itu dari kamar mandi ke ruang tangga, dan itu sama yang kayak aku lihat. Iya, dan itu sama kayak aku lihat, dan aku denger orang lari di tangga. Jadi ya udah, make sense, emang bukan aku yang berhalusinasi menurut aku gitu.
Ya gitu sih. Tapi ya semoga tenang ya. Iya, tapi menurut aku ada aku udah tenang di sana sih. Cuman itu emang sampai sekarang merinding banget dan emang aku juga takut banget sama hantu anak kecil. Kenapa? Karena menurut aku hantu anak kecil itu serem banget, banget sih menurut aku. Kalau kamu paling takut hantu apa sih? Nggak ada sih, tapi kalau hantu semua juga takut. Nggak ada spesifik Hantunya? hantunya gitu. Oke. Semua hantu juga takut, cuman nggak ada spesifik yang takut ini nih, enggak. Ya sama rata lah. Iya. Fun fact, ini jam 00.20. Ya ini jam 00.20 kita lagi cerita horor. Gua ya. Iya takut banget. Merinding. Tapi ngomong-ngomong, kalau menurut aku itu salah satu cerita horor aku, pengalaman pribadi aku ya. Karena jujur kalau aku sendiri emang bukan banyak banget sih ya, 1-2 nggak, ya. jadi lebih gitu dari 2 cerita. Nggak tahu kenapa sampai nih ya, mama aku sendiri saking geramnya sama aku karena aku kan aku anaknya tuh cerita ya, apa cerita ke mama aku dan aku jujur gitu, aku cerita aku apa yang aku rasain sampai mama aku bilang aku tuh anak setan. Karena ya kamu tuh kenapa kayak gitu terus gitu kan. Terus di rumah warkop itu setelah aku cerita soal, aku kan cerita ke mama aku kalau aku merasa diganggu sama hantu anak kecil. Mama aku tuh nggak percaya gitu loh malamnya, tapi besok paginya pulang aku sekolah, waktu aku naik ke kamar ternyata mama lagi nyetel ayat-ayat kursi pakai speaker sama ya kan, lagi nyetel ayat kursi. Dan aku nanya loh kenapa, kan kata mama nggak percaya. Enggak, mama waktu naik ke atas mama ngebawain bawa tali pocong. Kan kalau kamu mah pas ini ya udah lumayan gede lah kehitungnya, maksudnya udah bukan halusinasi anak kecil lagi gitu. Kalau aku mah waktu itu masih kecil, hitungannya aku masih TK dan kamu SD ya. Waktu itu kejadiannya di Yogyakarta sebelum kita pindah ke Bandung gitu. Berarti waktu masih di Jogja ya? Dan di Jawa mah kan emang terkenal mistis banget gak sih? Kalau di cerita-cerita orang gitu rata-rata. Terus waktu itu kejadiannya tempatnya di rumah kita yang di Maguwarjo. Oh, berarti waktu kita masih ngontrak ya? Iya. Oh iya. Di kontrakan itu lumayan lama ya. Berarti sampai dari TK 0 kecil sampai kamu kelas 1 SD. Iya, sampai aku di situ tuh kelas 1 sempat udah setahun, terus habis itu ngulang lagi kelas 1. Kelas Iya. 1 lagi. Jadi lumayan ya. Lumayan lama gitu jarak sekolahnya. Waktu itu kejadiannya cuman ada aku di rumah, ada kakak aku sama ada mama aku. Waktu itu adik aku masih di dalam kandungan ya berarti. Ya, belum ada, alias masih ya. Proses Ya. download, iya masih loading. Nah saat itu papa kebetulan lagi kerja. Dulu papa itu kerjanya ada salah satu tempat kerja. ada pokoknya gitu, lagi kerja. Nah waktu itu aku itu TK 0 besar. Nah waktu itu tuh kita tuh emang kehitung deket banget ya, kehitung temen lah gitu. Kalau di rumah ya saling main bareng gitu. Karena kita bedanya juga cuma sedikit ya, 11 bulan. cuma 11 bulan doang. Kita mirip nggak? Nah lanjut ya. Waktu itu tuh kalau nggak salah kita tuh lagi main game. Ingat ya sih? Iya. Lagi main HP, mama juga lagi tiduran gitu. Lagi tiduran. Di mana? Di kamar. Oh, Kita tidur tuh di lagi kamar. di kamar bertiga, karena kan kamarnya cuma ada satu ya. Kamarnya ada satu, ruang tamu kehitungnya, dapur, terus gudang sama toilet di paling belakang. Toiletnya Iya. itu serem banget Itu gitu ya, karena keluar. outdoor ya. Iya, outdoor. Dan di depan kalau kita buka pintu kamar mandi itu ada sumur super besar. Sumur sama kayak buat gantung baju ya kalau. Iya, buat jemur. Jemuran gitu, tapi atasnya tuh udah langit gitu, udah outdoor masuknya ya gitu. Nah waktu itu kita bertiga lagi kondisi di kamar itu lagi bareng-bareng. Nah terus kita main-main game nih. Abis main game haus aku gitu, haus. Dan kebetulan aku ke arah dapur. Nah ke arah dapur ini aku minum lah ya. Nah habis minum nggak tahu kenapa pengen ke kamar mandi buat
buang air kecil gitu. Nah ke kamar mandi yang tadi aku ceritain itu outdoor, jalan aku harus jalan ke arah luar gitu. Kalau ke arah luar, udah nih ceritanya habis dari toilet. Udah gitu jalan lagi dong ke arah kamar. Nah sebelum ke arah kamar itu aku ngelewatin gudang ya. Iya, Gudang sama apa sih kayak jalan buat ke ruang tamu. Nah kan kalau ke ruang tamu tuh ada space gitu ya, kayak terpisah gitu ruang tamunya karena gede sendiri gitu ruangannya. Nah tiba-tiba ada suara yang manggil tuh dari ruang tamu. Aku juga merinding sumpah. aku juga kalau nginget-nginget, wih edan banget karena kalaupun itu halusinasi nggak mungkin ke bawah sampai gede dong. Iya benar. Dan lanjut dulu nih sebelum aku spill gitu. Nah ada yang manggil tuh dari ruang tamu. Nah manggilnya tuh suara Kak Ila gitu. Nah kalau aku denger itu suaranya bukan suara Kak Putri, kakakku yang ini, tapi suara mama gitu. Ya otomatis kalau anak kecil dipanggil mamanya atau orang tuanya otomatis nyamperin dong, ya nggak sih? Nggak mungkin kita kayak ntar mah gitu, nggak dong ya, karena masih kecil juga. Ya aku samperin tuh ke arah ruang tamu. Dan aku tuh nggak mikir mama tuh tadi tuh di kamar tuh lagi tidur atau lagi apa ya, tidur kalau nggak salah, karena kita main game berdua ya nggak sih. Nah aku nggak kepikiran ke sana. Ya udah aku jalan pelan-pelan ke arah ruang tamu. Mama tuh lagi berdiri di depan kaca gitu, karena kan ruang tamu tuh ada pintu, ada kaca ya, kaca gede gitu. Berdiri di depan kaca yang ada gordengnya, berdiri tuh, jelas berdiri sambil masih manggil-manggil Kak Ila gitu. Nah aku datang pelan-pelan, aku juga sendiri nggak ngerasa ada yang aneh. Masih aku datengin tuh, masih jalan, udah mulai deket, aku tanya, kenapa ma? Tiba-tiba sosok itu yang menyerupai mama ketawa. Iya. Ketawanya kayak gimana? Ketawa kayak Bukan suara ketawa mama gitu. Oh jadi Iya. bukan kayak suara ketawa sama mama? Bukan, karena suaranya kayak hihihi gitu. Oh berarti kayak suara Iya. Mbak Mister itu? Iya. Mister. Mbak Kun. Oh. Mbak Kun itulah ya. Nah. Oh berarti melengking gitu? Iya. Oh. Kedenger banget, bener-bener terngiang banget. Pas suara itu aku mundur. Tapi kamu udah patah udah ngeliat? Belum, karena pas dia suara Guys. oh my god, jangan gitu dong gue. Nah pas suara kayak gitu otomatis aku mundur karena aku ngerasa wah nggak ada yang nggak bener nih, karena aku anak kecil juga itu pinter dong. Iya. Kayak wah kenapa nih tiba-tiba Ketawa. ketawa gitu kan, kayak aneh. Nah terus lumayan nggak lama sih ketawanya. Setelah ketawanya berhenti, aku maju lagi kayak mau apa ya, megang kayak mah gitu. Sebelum aku megang, aku ngomong dulu mah. Terus sosok itu tuh putar badan gitu, Kayak ngebalik gitu. putar badan pelan-pelan. Yang aku lihat itu jelas banget, benar-benar jelas banget bentuk mama, tapi mukanya hancur, udah berdarah gitu. Lihat aku sambil senyum gitu. Iya, senyumnya lebar banget sambil ketawa lagi yang tadi itu, ketawa gitu. Pokoknya terakhir dia ketawa, Kak Ila, sambil senyum gede banget. Aku yang lihat itu bener-bener badan langsung kaku, bener-bener kaku, mundur. Yang aku lakuin langsung mundur, bener-bener keliatin mama. Kayak berarti mundur sambil ngeliatin nge-freeze. Oh my god. Bener badan semua udah nge-freeze gitu loh. Udah bener-bener nggak bisa ngomong, kayak mata cuman melotot gitu ngeliat ke depan, mundur, langsung lari sekenceng-kencengnya, lari, nggak peduli di belakang dia mau ngikutin atau gimana. Wah itu sih udah mau copot banget sih jantung kan. Aku langsung masuk ke kamar, langsung meluk mama gitu. Yang aku lihat langsung kayak
wah bener mama ada di kamar gitu. Takut banget itu. Kalau aku di posisi kamu mungkin aku nggak akan bisa nge-freeze sih, aku pingsan. Aku pingsan guys, karena gimana ya posisi kayak gitu, aduh, dari yang ketawa aja pertama itu aku udah langsung pingsan sih. Iya sih. Kalau nggak pingsan aku pasti teriak Dan dulu. anehnya aku nggak ngelihat kakinya. Oh iya. Iya. Karena aku karena dia tuh pakai baju panjang gitu loh. Oh. Dan emang di rumah Mina Martalinam itu juga berhantu. Iya, tempat Iya. yang kita kontrakin itu emang berhantu. Iya. Dan fun fact aja nih, emang tulang rusuk aku juga kan agak kebuka ya. Iya, kalau kata papa sih gitu, katanya Ila tuh rentan, emang bisa ngeliat kayak gitu. Jadi sensitif, kalau dia lebih sensitif. Tapi dari kejadian itu aku udah nggak pernah ngeliat-ngeliat. Oh, jadi kayaknya itu di ultinya di situ Di sih. ulti langsung kena meren gitu. Kalau aku, Meren. tapi emang kalau papa setelah kita udah nggak tinggal di sana, papa juga cerita kan. Jadi Iya, papa tuh ada selalu cerita di saat kita udah nggak Udah tinggal di sana. pindah, Iya. udah pindah. Dan emang papa cerita di sana tuh emang ada sesuatu, dan emang dia itu perempuan katanya, perempuan yang hidupnya di sumur, kata si papa. Iya, di bilang belakang gitu. ya. Iya. Nah, kalau aku sendiri ya di situ, ini masih sedikit aja, ini mau bonus terakhir di situ. Jadi aku tuh pernah kayak nakal banget, aku kayak kasar gitu ke kamu gitu ya. Makanya aku main sama dia, cuman aku mainnya kasar. Abis itu papa aku marah dong ngeliat. Oh iya. Ya kan, iya, papa aku iya. marah karena aku tuh kayak kakak nomor 1, tapi kayak ke ade tuh nggak bisa ngayomin gitu. Iya. Akhirnya aku dimainin papaku dan aku dikunciin di gudang yang Gudang tadi kita deket ceritain, WC. deket toilet. Iya. Dan di situ tuh di gudang itu Wah. emang dari aku tinggal di sana tuh emang udah ada satu kasur yang ada ranjangnya. Iya benar. Dan ranjangnya itu emang apa yang ada kayunya, jadi emang Iya. ranjang kayak gitu. Nah aku dikunciin nih dong, aku nangis soalnya, nangis gitu kayak pengen papa keluarin kayak gitu. Cuman papa aku nggak ngerespon ya, karena aku lagi dihukum. Abis itu aku nangis, cuman aku nggak tahu kenapa aku kayak ngerasa tenang, kayak aku nangis tuh kayak ngantuk, dan aku ngerasa kayak kayak dipeluk gitu, dan aku tidur, cuman waktu aku bangun aku udah di ranjang. Oh iya. Nah, dan posisinya aku tidur kayak gini. Dan my God. emang kayak rasanya kayak dipeluk gitu. Nggak tahu itu mimpi apa enggak, cuman aku ngerasa, jadi aku ngelihat diri aku. Aku ngeliat diri aku yang lagi dipeluk sama kayak perempuan gitu. Aku nggak tahu itu mimpi, nggak tahu apa, cuman aku ngerasanya kayak gitu dan aku ngeliatnya kayak gitu guys. Oh my god. Seru banget gak sih cerita hari ini ya? Parah, merinding parah karena ini juga posisinya udah tengah malam ya. Iya, janji bisa tidur, janji nggak mimpi buruk. Oh my god. Ya guys, jadi kayak gitu aja dulu cerita creepy kita malam ini ya. Coba kalau kalian punya cerita-cerita horor juga. Ya kalau kalian punya cerita horor pribadi kalian, tulis di kolom komentar. Nanti kita bacain satu-satu. Gitu guys. Oke guys, kayaknya segitu dulu ya ceritanya untuk hari ini, cerita creepy hari ini. Merinding banget sih. Aku jujur aku tuh udah tahu cerita-cerita karena emang kita suka cerita ya. Iya. Cuman saking creepy-nya tuh setiap diceritain lagi tuh merindingnya tuh selalu saking ininya ya. Selalu kayak gitu. Tapi kalau buat aku sendiri, aku nggak tahu ya kalau kamu gimana. Cuman aku setiap cerita soal si anak kecil itu, aku tuh kayak ngerasain dia tuh kayak ada gitu. Ada lagi gitu. Karena ya nggak tahu kenapa, kayaknya emang kita tidak terpisahkan. Iya kan? Jadi segitu dulu dari aku. Terima kasih yang udah nonton. Thanks for watching. Kalau aku bilang thanks for watching, muah gitu ya. Segitu dulu dari aku. Terima kasih yang udah nonton. Kayaknya seru banget ya bisa cerita-cerita kayak gini. Kalau kalian suka sama konten aku, episode kali ini adalah cerita-cerita horor. Kalau kalian pengen dengerin cerita-cerita horor lainnya yang lebih creepy, boleh kalian di like, comment, subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya. Kalau kalian pengen cerita-cerita di kolom komentar boleh banget. Dan nanti kalian juga boleh kirim cerita kalian ke email Diary Fafi, nanti dicantumin di bio bisa. Nanti kalian boleh cerita, nanti sama aku bakal diceritain kalau kalian berkenan, kayak gitu ya guys. Sekian dari kita berdua. Thanks for watching. Bye bye.